Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wal kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita diberi kesehatan dan keselamatan pada hari ini. Salawat berikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan umat Islam yang bergelarkan alamin yang berceritakan Habibullah yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya akan melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini yaitu mengenai aplikasi medan elektromagnetik di mana judul yang saya ambil yaitu pembuatan alat peraga induksi elektromagnetik kipas sederhana. Di sini disusun oleh Muhammad Abdul Karim dengan NIM 23364019 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Soekardi MT. Selanjutnya kita masuk kepada pendahuluan. Pertama itu definisi. Kipas angin sederhana menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Prinsip ini didasarkan pada interaksi antara medan magnet dan arus listrik yang menghasilkan gaya mekanis. Yang kedua itu cara kerja umum. Kipas angin sederhana bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik, di mana arus listrik menghasilkan medan magnet di stator. Medan magnet ini memutar rotor yang terhubung pada baling-baling kipas. Proses ini mengubah energi listrik menjadi energi kinetik untuk menghasilkan aliran udara. Prinsip dasar. Prinsip dasar dari kipas angin sederhana ini adalah mengandung prinsip hukum Faraday, yaitu tegangan listrik gaya gerak listrik atau GGL dihasilkan dalam sebuah kumparan penghantar jika terjadi perubahan flux magnetik di sekitarnya. Dapat kita menggunakan rumus E sama dengan min N per delta V per delta T. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan dari pembuatan alat ini yaitu yang pertama itu memahami prinsip kerja induksi elektromagnetik, hukum Faraday, mengembangkan alat sederhana sebagai alternatif teknologi ramah lingkungan. Yang kedua itu manfaatnya yaitu membuat kipas angin murah dengan menggunakan komponen yang sederhana. Di sini kita akan membacakan alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan diantaranya yaitu yang pertama itu lem tembak, solder, gunting. Kemudian dengan bahannya yaitu diantaranya itu dinamo, paku dililitkan kawat tembaga itu sebagai kumparan, magnet lingkaran, kabel merah dan putih, kotak besar atau kecil sebagai sasisnya. Selanjutnya itu baling-baling dan lakban. Selanjutnya kita lanjut ke proses pembuatan kipas angin sederhana tersebut. Bahan dan alat yang pertama itu dinamo, ada paku dan lilitan tembaga, magnet lingkaran, kabel merah dan hitam, lem tembak, solder, kotak besar dan kecil, baling-baling, dan lakban. Pertama kita ambil baling-baling lalu kita pasang pada dinamo untuk memastikan kalau dinamo masih berfungsi, lalu kita tes dengan memutar-mutar baling-baling tersebut. Lalu paku yang telah kita lilitkan dengan tembaga kita tempelkan pada magnet lingkaran dengan cara kita lem dengan lem tembak. Itu kita memasangnya terlebih dahulu di sisi kiri dan kita beri sedikit lem agar tidak terlepas. Dan selanjutnya kita pasang pada sisi kanan dengan menambahkan lem agar dia benar-benar melekat pada magnet tersebut. Lalu kotak yang telah kita siapkan tadi kita lemkan kotak yang kecil ke kotak yang besar, itu berfungsi sebagai sasis kipas kita nantinya.
Kemudian kita ambil dinamo yang telah kita pasang baling-baling tersebut, kita rekatkan kepada kita lemkan pada bagian atasnya. Dan pada sisi bagian belakang kita rekatkan pula magnet yang telah kita beri kumparan tersebut. Kemudian kumparan yang telah kita tempelkan pada magnet itu sebelah kiri kita hubungkan dengan kabel warna hitam, itu dengan kita solder ujung kumparan kiri dan kita solder pula di ujung dinamo tersebut agar dia terhubung. Pastikan soldernya rapi dan benar-benar melekat. Dan selanjutnya pada sisi bagian kanan kita rekatkan dengan kabel merah. Kita solder pada dinamo tersebut. Kita pastikan soldernya dengan rapi dan benar-benar merekat. Setelah kita solder, sisi bagian belakang kabel merah itu tidak kita solder ke kumparan tersebut. Itu sebagai switch on off-nya kipas. Ketika kita rekatkan kabel merah ke kumparan, maka reaksinya adalah baling-baling tersebut berputar dengan kencang. Begitu pula ketika kita lepas pada kumparan, maka baling-baling akan berhenti. Dan ketika kita tempelkan lagi, itu baling-balingnya berputar. Begitu seterusnya cara kerja kipas angin sederhana tersebut. Baiklah, itu adalah proses pembuatan kipas angin sederhana. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya itu pembuatan kipas angin sederhana berbasis induksi elektromagnetik merupakan penerapan prinsip elektromagnetik yang mudah dan edukatif. Dalam proses ini, arus listrik mengalir melalui kumparan kawat tembaga, menciptakan medan magnet yang berinteraksi dengan magnet permanen. Interaksi ini menghasilkan gaya Lorentz yang menyebabkan rotor kipas bergerak. Eh, Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kalau ada salah dalam penyampaian, mohon diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.